Luar biasa kan pastinya, sehat-sehat ya adik-adik di rumah ya. Nah, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa bersama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita semua lipat tangan, tutup matanya. Gak ada yang lagi lihat kanan kiri. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang malam tadi. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, agar kami semua bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum mulai cerita firman Tuhan pada hari ini, aku mau ajak adik-adik semuanya berdiri dulu yuk sebentar. Kita mau olahraga sebentar, oke? Aku mau ajarin yang ini. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the right. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the right. Turn around and shake, shake, shake. Nah, adik, tadi kan kita udah gerak tuh. Nah, gerakan itu memainkan tangan, naik ke atas dan turun ke bawah. Kita bersyukur karena kita punya tangan, punya kaki, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga. Semuanya lengkap diberikan sama Tuhan. Nah, aku punya temen nih, namanya Simba. Kita kenalan dulu yuk. Halo Simba. Hai adik-adik KAA. Nah, aku mau nanya dong Simba. Nih, kan hari ini aku mau cerita. Tapi aku mau nanya dulu sebelumnya sama Simba. Simba punya mata, hidung, kaki, dan tangan yang lengkap gak sama kayak kita semua? Iya, aku punya kaki. Ada 4, bisa melompat, bisa jalan, bisa banyak deh. Aku seneng banget. Aku bersyukur punya kaki, tangan, mata, hidung, semua diberikan Tuhan. Nah, adik-adik, Simba punya semuanya lengkap. Dia punya kaki berjumlah 4 untuk berjalan, melompat, mencari makan. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, hari ini aku mau cerita nih adik-adik. Ceritanya tentang seorang bapak yang kakinya nggak bisa berjalan. Nah, adik-adik tahu kan kalau kita menggunakan kaki itu untuk berjalan, untuk melompat, untuk mengambil barang. Jadi nggak perlu mami, papi ambilin barang. Kita bisa jalan sendiri. Nah, tapi bapak yang satu ini, dia nggak bisa berjalan adik-adik. Kakinya bener-bener lumpuh, nggak bisa jalan sama sekali. Sedih banget ya adik-adik ya. Dia tiap hari duduk di tepi kolam Bethesda. Di situ dia duduk aja ngeliat orang-orang sakit pada kumpul. Nah, dia itu kalau mau apa-apa, mau makan, mau kemanapun, dia minta tolong orang lain. Tolongin aku dong, supaya aku bisa jalan, supaya aku bisa makan. Kasihan ya adik-adik ya, bapak ini sudah 38 tahun loh, bapak ini tidak bisa berjalan. Lama banget waktunya. Nah, jadi di kolam Bethesda ini banyak banget orang-orang sakit. Ada orang buta, ada orang timpang lainnya, ada orang sakit gak bisa jalan, gak bisa ngeliat, gak bisa dengar, semuanya ada. Nah, di sini di kolam Bethesda itu ketika kolamnya bergoyang dan ada gelombang daripada Tuhan, ketika masuk ke kolam ini semuanya menjadi sembuh. Orang-orang bisa sembuh. Nah, jadi ketika gelombangnya datang, semua orang masuk ke kolam Bethesda, kecuali bapak ini. Kenapa sih adik-adik bapak ini gak bisa masuk? Ayo, kenapa? Karena bapak ini gak bisa jalan. Bapak ini gak bisa masuk ke kolam. Dia minta tolong, tolongin aku dong biar aku bisa masuk ke kolam. Tapi dia tetap gak bisa masuk karena orang-orang gak ada yang dengerin dia. Terus dia sedih banget. Aduh, aku tuh pengen sembuh, tapi aku kenapa gak bisa masuk? Kaki aku gak ada yang tolongin. Aku gak bisa jalan masuk ke kolam. Tiba-tiba ada seseorang yang merasa kasihan. Siapakah dia? Nah, adik-adik tahu kan siapa yang datang? Siapa ayo? Tuhan Yesus datang. Nah, ini dia Tuhan Yesus. Jadi pada hari itu adalah hari Sabat.
Nah, Tuhan Yesus datang pada hari Sabat. Ketika berjalan, dia melihat ada seorang bapak yang tidak bisa masuk kolam Bethesda. Tuhan Yesus merasa iba karena semua orang bisa masuk, tetapi bapak ini doang yang gak bisa masuk ke dalam kolamnya. Jadi bapak ini tidak menerima kesembuhan. Lalu Tuhan Yesus mendekati si bapak ini. Tuhan Yesus merasa iba. Tuhan Yesus bertanya, kamu mau berjalan gak bapak? Terus bapak ini menjawab mau atau enggak. Nah, bapak ini mau berjalan. Bapak ini bilang, iya aku pengen jalan, tapi aku gak bisa masuk ke kolam. Aku udah minta tolong orang-orang, tapi gak ada yang mau tolongin aku. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Bangunlah sekarang, bukalah tilammu, dan berjalanlah. Tiba-tiba bapak ini percaya sama omongannya Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Dia buka tilamnya. Ketika itu, dia tiba-tiba bisa berdiri. Nah, adik-adik, dia bisa berdiri. Wah, aku bisa jalan. Wah, Tuhan baik banget, aku bisa jalan. Coba aku jalan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, aku bisa meloncat juga. Wah, Tuhan Yesus dahsyat banget. Terima kasih ya Tuhan, karena telah menyembuhkan aku jadi bisa jalan sekarang. Setelah sekian lama banget aku pengen jalan. Karena ketika aku gak bisa jalan, aku tuh jadi menyusahkan banyak orang. Tapi sekarang aku bisa berjalan karena Tuhan Yesus. Nah, terus orang-orang pada ngeliatin. Siapa sih? Kok bisa ya dia nyembuhin si bapak yang udah lama banget? Itu loh bapak-bapak yang gak bisa jalan, yang kakinya cuma diem aja setiap hari. Kok bisa ya sekarang jalan? Siapa sih yang nyembuhin? Orang-orang bertanya sama bapak tadi. Yang nyembuhin kamu siapa sih? Kok bisa ya kamu sembuh? Padahal kamu kan udah lama banget gak bisa jalan. Kamu juga gak masuk tuh kolam Bethesda. Siapa kira-kira yang menyembuhkan? Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus. Bapak ini bilang kalau Tuhan Yesus yang menyembuhkan kakinya sehingga dia bisa berjalan. Nah, adik-adik, dari cerita ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan adik-adik semua. Kita semua yang sedang sakit, Tuhan Yesus bisa nyembuhin. Nih, ketika adik-adik badannya panas, sakit, batuk pilek, itu Tuhan Yesus mau menjamah adik-adik. Gimana caranya? Adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus setiap adik-adik sakit. Berdoa juga. Nah, nantinya Tuhan Yesus akan mengulurkan tangannya lewat dokter, lewat papi mami yang bisa merawat adik-adik. Nah, sama nih dengan negara kita yang sedang banyak sakit, yaitu sakit corona. Nah, adik-adik, kita sama-sama berdoa bersama ya, biar kita dan negara kita mengalami kesembuhan daripada Tuhan, karena Tuhan Yesus berkuasa. Gak cuma cerita bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh, tapi Tuhan Yesus mampu menyembuhkan cerita yang minggu lalu, kalau seorang bapak yang matanya buta itu bisa melihat karena siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa asalkan kita percaya kepada Dia. Nah, aku mau nanya nih sama Simba nih. Simba, tadi kan kamu udah dengar cerita ya, kalau si bapak tadi yang udah gak bisa jalan, itu bisa jalan karena Tuhan Yesus. Kamu gimana? Percaya gak sama Tuhan Yesus? Aku percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita semua kesembuhan. Tuhan Yesus berkuasa bagi adik-adik, bagi kita semua. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya adik-adik, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menjawab doa-doa kita. Nah, sekarang aku punya hafalan nih. Kita sama-sama sebutin yuk. Yesus menyembuhkan mereka. Nah, kita ganti Yesus menyembuhkan saya, Yesus menyembuhkan Sari, Yesus menyembuhkan kalian semua yang ada di rumah, yang sedang sakit, adik-adik yang sedang gak enak badan, yang udah mulai mami, papi, aku gak enak badan. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kita semua. Nah, adik-adik, kita berdoa yuk sama-sama. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata, gak ada lagi yang lihat kanan kiri. Kita sama-sama mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan dari cerita firman Tuhan pada hari ini. Kalau seorang Bapa yang sudah 38 tahun Tuhan sembuhkan, bisa berjalan kembali, kami percaya Tuhan, Engkau juga mampu menyembuhkan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik KAA Giar Tuhan, kelas balita, kelas kecil, semuanya Tuhan, kelas besar, kelas tengah, Tuhan yang menjamah ketika mereka sakit Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan lewat bilur-bilur-Mu dan darah-Mu Tuhan, kami percaya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menjagai papi mami yang ada di rumah Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Kami percaya ini tidak mudah, tapi kami tahu Tuhan Yesus yang akan membimbing kami, Tuhan Yesus yang akan memimpin jalan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekian cerita pada hari ini. Nah, aku harap adik-adik di rumah tetap baik-baik, tetap sehat-sehat, nurut sama papi mami ya di rumah. Dan jangan keluar dulu. Sampai nanti kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.